Jika saya punya sayap, saya akan terbang ke negeri Arab. Jika Anda tidak menjawab salam saya, berarti Anda cucu Abu Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, hingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat bermahkotakan salam, mari kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kejahilan ke alam yang penuh dengan adab. Penghormatan ulun tuan kepada pimpinannya Darul Ihsan dan seluruh staf Dewan Guru yang mengajar di DDI. Penghormatan ulun tuan yang terlebih khusus yaitu kepada seluruh santri-santriwan Darul Ihsan yang telah dapat meluangkan waktunya untuk dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Tidak saya perpanjangkan lagi mukadimah ini, langsung saja saya masuki ke dalam acara perbidatuan ini yang berjudul Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan dalam Islam merupakan kajian ilmu yang membahas tentang menjadi pemimpin yang baik. Kepemimpinan adalah bagaimana seseorang dapat menarik ataupun bisa memikat seseorang dengan kata-kata dan dapat mengolahnya dengan baik, dan tidak lupa dengan memberikan contoh teladan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari, kullukum ra'i wa kullukum ra'iyatihi. Dan setiap dari kalian akan menjadi pemimpin, dan setiap dari pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dari hadis di atas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang mana menjadi seorang pemimpin ialah pekerjaan yang sangat berat, dan apabila menjadi seorang pemimpin maka kita harus memiliki tanggung jawab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang datang dari agama Islam, yaitu kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang raja pada masanya. Beliau adalah seorang raja yang sangat murah hati. Beliau mempunyai pekerjaan, yaitu setiap malamnya beliau selalu meronda malam ataupun berkeliling ketika malam. Dan pada suatu malam beliau saat sedang meronda menemukan sebuah gubuk tua, dan di dalam gubuk tua tersebut ada seorang janda dan seorang anaknya. Dan terdengar oleh Umar yaitu suara anak-anak yang sedang menangis. Lantas Umar pun pergi ke dalam rumah tersebut. Lantas janda tersebut tidak mengetahui bahawa yang datang ke rumahnya adalah Umar. Lalu Umar bertanya kepada janda tersebut, apakah gerangan yang terjadi sehingga anak anda menangis? Lalu si ibu pun menjawab, anak saya menangis karena anak saya tidak makan seharian ini. Jawab si ibu tersebut. Lalu Umar pun melihat ibu tersebut sedang memasak
sesuatu. Lalu Umar pun melihat ke dalamnya apa yang sedang dimasak oleh ibu tersebut. Lantas Umar terkejut karena yang dimasak oleh ibu tersebut adalah batu. Ibu tersebut memasak batu karena tidak ada bahan pokok untuk apa yang bisa dimasak. Sehingga anak tersebut terhibur dengan cara berfikir bahawa yang dimasak oleh ibuku adalah makanan. Dan anak tersebut bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah masakan itu sudah siap?" Lantas ibu itu pun menjawab, "Makanan ini belum masak." Lalu ibu itu pun menyuruh anaknya untuk tertidur. Anaknya pun tertidur. Dengan senduh hati, ibu itu berkata di depan Khalifah Umar, "Betapa misalnya aku memiliki pemimpin seperti Umar yang tidak mengetahui cara untuk bisa memperlakukan rakyatnya dengan adil." Lantas Umar pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh ibu tersebut. Umar pun pergi ke istana lalu mengambil segandum ataupun segoni gandum yang ada di gudang istana lalu membawanya sendiri ke dalam ataupun ke tempat rumah janda tersebut. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari kisah di atas ialah Umar mengetahui bahawa dosa jika menjadi seorang pemimpin yang zalim itu sangatlah berat. Dan apabila kebalikannya, jika kita menjadi pemimpin yang baik, maka kita akan mendapatkan naungan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman dalam hadis Al-Bukhari, ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dariku, yaitu yang pertama di antaranya adalah pemimpin yang adil. Maka dari hadis di atas, kita harusnya memiliki sikap yang baik kepada seluruh masyarakat jika kita menjadi seorang pemimpin. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari pidato yang di atas yaitu poin yang pertama, setiap rakyat ataupun sebuah negara harus memiliki seorang pemimpin yang amanah dan terpercaya. Poin yang kedua adalah jika di antara kalian tidak siap untuk menjadi seorang pemimpin, maka sebaiknya kalian tidak menjadi seorang pemimpin. Poin yang ketiga adalah setiap perbuatan yang kita perbuat, maka perbuatan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.